Selamat pagi adik-adik, shalom. Apa kabar hari ini? Pasti sehat luar biasa ya. Puji nama Tuhan, kita bisa hadir kembali lagi di kebaktian hari Minggu. Meskipun lewat YouTube, tapi tidak menurunkan sukacita kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu pada malam hari tadi hingga pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini meskipun lewat YouTube. Kiranya sukacita kami tidak surut ya Tuhan, dan kami bisa mengikuti rangkaian acara dari kebaktian hari Minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Haleluya, amin. Nah, ini kan masih dalam suasana Paskah. Kak Nanda akan mengajak kalian untuk menyanyikan Yesus disalib karena cinta saya, karena Tuhan Yesus disalib bukti cinta Tuhan kepada kita semua. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama merefleksikan diri kita untuk semakin bangga karena menjadi anak Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus sudah disalib, maka kita harus berbangga diri bahwa kasih-Nya menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita harus menjadi murid yang tidak boleh berdusta dan tidak boleh berbohong. Mari sama-sama kita pujikan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami,
Saat ini kami datang kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan dalam kami belajar firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan membuka mata hati kami dan juga pikiran kami untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk kita baca kitab kita bersama-sama. Sudah siap? Yuk kita buka dari Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15. Demikianlah bunyinya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Anak-anak masih ingat peristiwa 1 minggu yang lalu kita sedang memperingati apa? Ya, coba lagi, jawab lebih keras lagi. Iya, kita memperingati hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus ketika mati kemudian dikuburkan. Tuhan Yesus tidak mati selamanya. Ya, Tuhan Yesus pada hari yang ketiga bangkit. Tuhan Yesus hidup. Itu disebut hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, waktu hari kebangkitan Tuhan Yesus di pagi-pagi benar itu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu pergi ke kubur Yesus. Nah, ketika di kubur Yesus itu tiba-tiba malaikat datang, silau sekali, dan malaikat itu mengatakan kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, terus perempuan-perempuan itu disuruh menyampaikan kabar itu, ya, kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup. Nah, anak-anak, ketika mereka di tengah jalan, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain ini ada di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga-penjaga itu. Penjaga apa? Penjaga kuburnya Tuhan Yesus. Kuburnya Tuhan Yesus itu dijaga ketat oleh penjaga. Jangan sampai ada yang mencuri. Biar aman, dijaga. Tapi waktu kebangkitan Tuhan Yesus, kubur itu terbuka. Yang membuka malaikat. Itu penjaga itu ketakutan loh. Duh, mana? Kok bisa? Nah, ketika penjaga itu pergi menemui imam-imam kepala, menyampaikan apa yang terjadi. Penjaga-penjaga itu menemui imam kepala, melaporkan bahwa kubur Tuhan Yesus kosong. Ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia menyampaikan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, penjaga ini. Nah, imam-imam kepala berpikir, bagaimana
disampaikan ke orang-orang kalau Tuhan Yesus ini hidup, Tuhan Yesus ini bangkit dari antara orang mati. Nah, imam-imam kepala menemui para tua-tua, mereka merundingkan sesuatu. Kemudian setelah para tua-tua dan imam-imam kepala berunding, mereka mengambil keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya mereka memberikan sejumlah besar uang kepada para penjaga. Uangnya untuk apa? Ternyata dengan sejumlah besar uang yang diberikan kepada penjaga itu, penjaga-penjaga yang melihat, yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit itu disuruh ngomong, disuruh berdusta, disuruh bohong, bahwa tidak boleh mengatakan yang sesungguhnya. Mereka disuruh ngomong kalau pada suatu malam, pada malam hari, murid-murid Tuhan Yesus datang ke kubur dan mencuri mayat Tuhan Yesus. Disuruh ngomong itu. Penjaga awalnya juga mikir, ini kan tidak benar, kan tidak sesuai. Tapi karena sudah diberi uang, ya sejumlah besar uang, akhirnya penjaga itu menerima apa yang disuruh oleh imam kepala dan tua-tua. Terus dibilangi lagi, kalau wali negeri itu mendengar dan tahu itu, kami yang akan berbicara dengan dia. Nah, para tua-tua sama imam kepala menyampaikan itu. Nah, akhirnya karena penjaga-penjaga itu disuruh berbohong, disuruh berdusta bahwa Tuhan Yesus, mayat Tuhan Yesus dicuri oleh muridnya di malam hari. Tersiarlah kabar seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang ini masih ada loh orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Padahal Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ya, anak-anak, dari cerita hari ini, anak-anak kita tahu bahwa Mahkamah Agama ini tadi berusaha ya memutarbalikkan kenyataan, memutarbalikkan fakta yang sebenarnya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Mereka dengan cara apa? Memberi sejumlah uang itu kepada para penjaga. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau disuruh kita disuruh untuk berbohong, kita disuruh untuk berdusta, mau enggak? Enggak ya, karena berdusta itu dosa, apa? Dosa. Ya, berdusta itu apa sih? Ya, berdusta itu ya berbohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Itu namanya dusta atau bohong. Tidak boleh ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kita ada yang bilang, kamu lah enggak ngomong ini enggak boleh. Kalau kamu enggak tak suruh yang ngomongin enggak tak boleh. Kita bilang enggak apa-apa, enggak dibolong. Yang penting kita berani berbicara jujur, kita tidak berdusta. Itu sebagai anak-anak Tuhan harus berani ya mengatakan hal yang benar dengan resiko apapun. Tetap katakanlah yang benar. Kemudian kita akan baca bersama-sama ayat hafalan kita, yaitu dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-9.
Diulangi ya. Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, anak-anak, dari ayat hafalan ini, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang teguh hati dalam iman kita kepada Tuhan, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Nah, kita tetap percaya Tuhan menyertai kita, dan kita harus berani mengatakan yang sebenarnya. Kita tidak boleh berdusta. Yuk, kita akan tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah pada saat ini kami boleh belajar bahwa kami tidak boleh berdusta. Kami tidak boleh memutarbalikkan fakta. Kami harus berani mengatakan yang sebenarnya dengan resiko apapun. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kami untuk boleh menjadi saksi Tuhan dan mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak takut ketika kami mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah saatnya hari ini kita mempersiapkan persembahan terbaik kita untuk Tuhan dan untuk gereja dan sesama. Persiapkan persembahan terbaikmu dan mari kita pujikan, bawa persembahanmu. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau telah berikan kepada kami melalui orang tua kami, sehingga kami hari ini bisa mempersembahkan persembahan terbaik kami. Kiranya persembahan ini bisa menjadi hal baru dan hal baik untuk gereja kami, sesama kami yang membutuhkan. Dan Kau berkati setiap apa yang telah dikumpulkan oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, menjadi anak Tuhan, kita harus berbangga diri. Tuhan Yesus disalib dan bangkit. Nah, maka dari itu, mari kita sama-sama bersorak karena Tuhan Yesus telah bangkit. Mari kita sama-sama pujikan, Kristus bangkit, soraklah. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah selesai mengikuti kebaktian Komisi Anak pada pagi hari ini. Kiranya
firman-Mu menjadi berkat untuk kami semua anak-anak-Mu, supaya kami bisa meneladani sifat-sifat-Mu. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah bangkit untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati.